Tepi Sungai Kuning kuno, seseorang membawa tali, seseorang menarik rantai. Tali dan rantai besar perlahan menarik benda besar dari air. Ternyata adalah peti mati besar. Peti mati tidak membusuk selama bertahun-tahun, pola kuno masih terlihat jelas. Ini peti mati di Sungai Kuning yang mereka cari. Kapten sangat senang dan memerintahkan untuk segera membukanya. Pada saat ini, kepala desa bergegas memberitahunya untuk tidak membukanya. Tempat ini telah menjadi tempat terlarang Sungai Kuning selama beberapa dekade. Peti mati adalah darah, jika dibuka, seluruh kota Cetuong tidak akan aman. Tapi Kapten, matanya hanya melihat uang dan harta jadi tak peduli katanya. Dia memerintahkan para prajurit untuk mendorong penduduk desa dan kemudian membuka peti mati. Tutup peti mati baru saja dinyalakan dan angin dingin bertiup, ada guntur di langit yang cerah. Hutan di sekitarnya tiba-tiba terbang keluar sekawanan gagak. Tutup peti mati perlahan terbuka, dan suara dari dalam membuat semua orang menggigil. Kapten menatapnya, tetapi dia tidak lihat uang dan harta yang dia harapkan, jadi sangat kecewa. Tapi ada seorang wanita di sebelahnya sangat berpengetahuan. Dia mengatakan bahwa paku di tubuh adalah paku emas Tibet kuno yang legendaris, itu tak ternilai harganya. Setelah mendengarkan ini, Kapten dengan tidak sabar mengulurkan tangan untuk mencabut paku emas. Pada saat itu, 3 monster tiba-tiba muncul dari Sungai Kuning. Semua monster dirantai dengan rantai besi, tetapi mereka sangat gesit, bahkan pedang pun tidak bisa melakukannya. Mereka dengan ganas menyerang orang-orang di tepi sungai. Dalam sekejap, di tepi Sungai Kuning, darah mengalir seperti sungai. Monster itu bergegas menuju Kapten, tetapi ditarik oleh rantai besi. Ketika dia sombong, dia tidak tahu bahwa di peti mati di belakang, sepasang mata terbuka. Mayat hidup sedang dalam proses membunuh Sila, tiba-tiba sebuah parasut Bagua terbang. Jiusu dengan sihir yang kuat dan 2 muridnya bekerja sama untuk menyegel mayat itu kembali ke peti mati. Dia mengatakan bahwa monster di peti mati darah ini adalah mayat kucing. Itu bukan manusia, itu bukan iblis, mati tapi tidak dihancur. Tuannya pernah mengatakan kepadanya bahwa peti mati harus dikubur kembali setiap 30 tahun, malam ini tepat 30 tahun. Dia menginstruksikan kedua muridnya untuk menggunakan 7 paku penyelamat jiwa untuk menutup peti mati. Besok pagi akan membawa peti mati ke tempat yang cerah di Gunung Loyang untuk dimakamkan kembali. Pada saat ini, Jiusu mengingat sesuatu. Tuanku sebutkan tentang kuku emas Tibet kuno, apakah ku ingat yang salah kan? Tidak salah, ini pasti harta yang tak ternilai harganya. Keesokan harinya, Jiusu dan 2 muridnya memindahkan peti mati ke Gunung Loyang. Dalam perjalanan mereka bertiga menderita dan bekerja keras, dan pada malam hari hujan mulai turun lagi. Mereka memutuskan untuk pergi ke penginapan untuk beristirahat. Yang membukakan pintu untuk mereka adalah seorang wanita tua yang memegang lentera merah. Jiusu mengikutinya untuk masuk. Tunggu, apakah kamu melihat wanita tua ini aneh? Jiusu berjalan di belakang, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat wanita tua ini berjalan tanpa menyentuh tumitnya. Pasti ada yang aneh dengan ini. Ketika wanita tua dan suaminya membawa makanan, dia menyelinap melihatnya dengan cermin iblis. Pada saat ini, murid Acet setelah meletakkan peti darah dan masuk. Melihat daging di atas meja, dia mengambil sumpitnya dan hendak memakannya, tapi Jiusu berhentikan. Memakan daging tanpa anggur akan mempengaruhi rasanya, biarkan aku menikmati sedikit spesialisasi warung. Pasangan tua itu segera mengeluarkan hidangan khusus warungnya. Acet dengan cepat tidak bisa tahan lagi. Tapi bukankah begitu mudah untuk berurusan dengan Jiusu? Dia mengeluarkan 2 jimat dan 2 gadis cantik diusir. Bisa melihat wajah asli mereka, mereka ternyata iblis. Acet masih dalam keadaan terpesona. Jiusu menyayat jarinya dan mengeluarkan setetes darah, dia akhirnya bangun. Pada saat ini, dia melihat makanan di atas meja lalu muntah. Setelah itu, mereka berdua bertarung dengan iblis kucing. Dan pada saat ini wanita tua dengan wajah terdistorsi mengangkat cakarnya ke arah peti mati darah.
Tapi dia dengan cepat dipukul mundur oleh tali yang diikat di peti mati. Tapi Atuong, si penjaga peti mati, belum menemukan petunjuknya. Jiusu memiliki firasat buruk. Saat ini dia menemukan bahwa dia telah terkena skema mereka. Ketika Jiusu datang, tutup peti mati tidak bisa ditutup rapat. Atuong di atas juga terlempar ke tanah. Jiusu segera mengambil tindakan dan menutup-tutup peti mati dengan erat. Sepertinya aku tidak bisa menahannya hari ini. Saat itulah seseorang turun dari langit. Saudara laki-laki. Kakak laki-laki mengatakan dia tahu hari penguburan kembali 30 tahun telah tiba, jadi dia secara khusus datang untuk membantu. Keesokan harinya, Jiusu membawa peti mati darah ke tempat yang cerah di Gunung Loyang untuk dimakamkan kembali. Namun malam itu hujan turun dengan deras, air hujan perlahan merembes ke peti darah. Lalu peti darah meledak, mayat kucing hidup kembali. Setelah dibangkitkan, mayat kucing itu datang ke kota Chetuong. Orang-orang tidak mengambil tindakan pencegahan, satu persatu jatuh di bawah cakarnya. Setelah meminum darah seorang gadis, mayat kucing itu berubah menjadi laki-laki yang tampan. Keesokan harinya, Jiusu menerima pemberitahuannya jadi berlari ke tempat kejadian untuk memeriksa. Hanya menemukan di tanah mayat-mayat tergeletak di tanah, para pria semuanya terbunuh dan para wanita kehabisan darahnya. Jiusu memanggil orang untuk membawa orang mati dan orang terluka ke rumah sakit untuk merawatnya. Jiusu merasa aneh mengapa si mayat kucing memecahkan peti mati dan keluar begitu cepat. Tapi sekarang mereka hanya bisa mendirikan altar untuk menghancurkan mayat kucing. Jadi Jiusu dan kakaknya bekerja sama untuk mendirikan altar berkah di gunung untuk bersiap menarik mayat kucing untuk bermanifestasi. Tapi mereka tidak tahu bahwa saat ini Bichnguyet juga sedang ada di gunung. Dia pergi ke gunung untuk ambil obat untuk orang terluka dalam desa. Dia berjalan sebentar, lalu memasuki sebuah gua. Di dalamnya ada seseorang. Perhatikan dengan seksama, bukankah ini mayat kucing? Seorang gadis berlari terburu-buru, di belakangnya ada sesuatu yang mengejarnya. Itu bukan orang tetapi mayat kucing. Saat dia hendak menerkam Bichnguyet, lalu tiba-tiba sebuah kekuatan menariknya ke tanah. Saat itulah Jiusu melakukan sihir. Mereka menggunakan orang-orangan sawah untuk mengendalikan mayat kucing. Tiba-tiba kakak laki-laki itu melepaskan tangannya, si mayat kucing memulihkan gerakannya, ia melompat ke arah Bichnguyet. Untungnya, kekuatan sihir Jiusu tinggi, dia membuang koin trigram dalam sekejap dan mengalahkan si mayat kucing. Bichnguyet ingin melarikan diri, tetapi ragu-ragu sejenak, dia masih ingin kembali untuk mengambil ramuan obat. Semuanya merupakan obat untuk menyelamatkan penduduk desa. Tapi dia tidak tahu bahwa darah di tangannya yang terluka telah menetes ke mayat kucing, jadi dengan cepat ia hidup lagi. Dia dengan cepat berlari untuk menemukan Jiusu dan hampir menyentuh altar. Kakak yang mengambil kesempatan itu untuk menendang salah satu kakinya di altar. Senjata ajaib di atas meja jatuh, orang-orangan sawah juga diledakkan. Seluruh susunan sihir dihancurkan. Penduduk desa mengira Bichnguyet menyentuhnya sehingga semua orang mengutuknya. Tetapi ternyata ini adalah rencana dia. Si kakak laki-laki berkolusi dengan wanita yang menjual pelacur di belakangnya, dan ingin membiarkan mayat kucing pulih sepenuhnya, lalu menghidupkan kembali istrinya. Mayat kucing itu adalah putranya. Kali ini kisah mayat kucing hampir terbongkar, jadi dia sengaja menyabotnya dan menuangkan bencana pada Bichnguyet. Malam berikutnya, berdasarkan lokasi yang dikatakan Bichnguyet, Jiusu menemukan gua tempat mayat kucing itu bersembunyi. Ketika dia melihat altar, dia tiba-tiba mengerti ternyata kakaknya ingin meminjam tubuh untuk kembali ke jiwa. Sekarang penduduk desa mengambil kesempatan yang tidak ada Jiusu yang telah menangkap Bichnguyet. Mereka mengatakan bahwa dia bisa melarikan diri setiap kali dia bertemu mayat kucing dan juga dengan sengaja menghancurkan altar, pastinya adalah kaki tangan si mayat kucing. Mereka mengikatnya di atas api untuk membakarnya hidup-hidup. Tetapi mereka tidak tahu bahwa si mayat kucing muncul. Dia mulai membunuh sila, mayat kucing membutuhkan 8 wanita dengan tubuh yin murni untuk menyedot darah mereka untuk memulihkan kekuatan sihir. Sekarang kurang 2 orang dan Bichnguyet adalah salah satunya. Ketika kelompok Jiusu kembali ke sini, mayatnya berserakan, Bichnguyet juga tersedot semua darahnya.
Adapun kakak laki-laki, dia mendesak wanita itu untuk segera menemukan tubuh suara murni. Tetapi dia tertawa karena tujuan akhirnya adalah Ningdao putrinya. Ternyata meminjam tubuh untuk memulihkan jiwa semua ditenun oleh dia untuk menipunya. Sekarang dia tidak lagi layak digunakan, wanita itu segera memerintahkan mayat kucing untuk membunuhnya. Tanpa diduga, mayat kucing itu dirangsang oleh darahnya yang adalah yang bukan yin, jadi benar-benar kehilangan kendali juga membunuh wanita itu. Malam itu, Jiusu menyuruh Nim Giao untuk bersembunyi di peti mati, lalu menyuruh murid-muridnya untuk mengunci pintu di kamarnya. Dia berencana untuk melawan si mayat kucing sendirian. Setelah beberapa saat, mayat kucing muncul, dan keduanya mulai bertarung dengan sengit. Tapi Jiusu sendiri bukan lawannya sama sekali. Para murid tidak menunjukkan hati mereka ketika mereka melihat tuannya disakiti, jadi mereka mendobrak pintu dan keluar untuk membantu. Mayat kucing itu memang sangat kuat, tiba-tiba suara meriam meledak membuat semua orang terkejut. Ternyata kapten juga datang untuk membantu dan membawa meriam. Beberapa orang bergabung untuk menghajar mayat kucing ke dalam rumah kayu. Kapten memberi perintah untuk menembakkan meriam, menyebabkan seluruh rumah meledak. Dia sedang bersenang-senang, mayat kucing melompat keluar dari reruntuhan, dia tidak terluka sama sekali. Pada saat ini Jiusu juga melantunkan mantra. Mengkomunikasikan 3 rantai matahari, bulan, langit dan bumi, para dewa dengarkan aku. Jangan tuan, ini mantra terlarang Mao Jia. Jika tidak dapat mencapai sang jalan, maka kita harus melawan kehendak Tuhan. Pada saat ini, istri kapten berlari dengan paku emas Tibet kuno. Mayat kucing merasa tidak baik, dia berbalik dan mau melarikan diri. Jiusu memukulnya dengan paku emas. Guntur surgawi tak terlihat. Film ini berjudul The Legend Return 2, merupakan penghargaan untuk genre film zombie Lem Chan'an. Kru juga penggemarnya, mereka berusaha untuk mencapai tingkat yang sama dengan film